Jadi para ulama mengatakan ada 9 perkara yang bisa menghapuskan dosa. Ada 9 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibnul Munkadir berkata, telah sampai kepadaku bahwa orang kafir dikuasakan atasnya dalam kuburnya binatang yang buta lagi tuli, di tangannya ada cemati dari besi, pada kepalanya seperti bulu leher unta yang memukulinya dengannya sampai hari kiamat. Binatang itu tidak melihatnya maka menjaganya. Binatangnya buta, hantam tarusnya. Dan binatang itu tidak mendengar suaranya maka ia menyayanginya. Tolong, ini kada mendengar, binatangnya buta tuli. Tugasnya hanya untuk mengazab ini orang kafir. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila mayit diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengepungnya. Kalau mendatanginya dari arah kepalanya, binatang azab hendak mendatangi si mayit dari arah kepalanya, maka datanglah bacaan Al-Quran menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah kedua kakinya, maka datanglah berdirinya untuk mengerjakan salat. Datanglah salatnya menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah tangannya, maka kedua tangannya itu berkata, demi Allah, sungguh ia membuka aku untuk sedekah dan berdoa, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Dan kalau mendatanginya binatang itu dari arah mulutnya, maka datanglah zikirnya dan puasanya. Dan begitu pula salat dan sabar berdiri di suatu arah, lalu berkata, adapun sesungguhnya aku jikalau melihat kerusakan, niscaya aku pemiliknya. Ujar si amal-amal saleh ini, apapun yang datang mengganggu kepada ini mayit, aku akan menjaganya dari segala arah, segala penjuru. Sufyan Ats-Tsauri berkata, membela daripadanya amal-amalnya yang saleh sebagaimana seseorang membela daripada saudaranya, istrinya dan anaknya. Kayak apa kita membela kawan kita, membela anak kita? Kalau ada orang menyerang dari belakangnya, kita halangi, datang dari muka kita jaga. Kemudian dikatakan kepadanya pada waktu itu, mudah-mudahan Allah memberkatimu dalam tempat tidurmu. Maka sebaik-baik kekasih adalah kekasih-kekasihmu, dan sebaik-baik sahabat adalah sahabat-sahabatmu, yaitu amal-amal saleh tadi. Amal saleh itulah sebaik-baik sahabat kita. Amal saleh itulah sebaik-baik kekasih kita. Karena hanya itulah yang bisa menjaga kita sampai kita ke alam kubur, sampai masuk, menjaga dari segala macam gangguan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu jenazah. Lalu beliau duduk di atas kepala kuburan, kemudian beliau memandang kepadanya, kemudian beliau bersabda, yudghatul mu'minu bihaza dagtatan turaddu minhu hamailuhu. Artinya dihimpit seorang mukmin dalam ini himpitan yang dikembalikan daripadanya muatan-muatannya. Ujar Nabi, orang yang dalam kubur ini adalah orang yang dihimpit. Nabi kita orang yang diberi Allah kemampuan untuk melihat alam barzakh, alam malakut, alam-alam lainnya itu, sehingga beliau melihat apa yang ada dalam kubur, lalu beliau bisa mengabarkannya kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri dagtah
bahwa bagi walau salima au naja minha ahadun lanaja Sa'd bin Mu'adz. Artinya sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Seandainya seseorang selamat daripadanya, niscaya selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat besar, sahabat yang mana jenazahnya turun 70.000 malaikat ikut menyembahyangkannya. Begitu Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, aras Allah tuh bergoyang karena gembira menerima kedatangan rohnya. Kan luar biasa nih Sa'ad bin Mu'adz. Tetap beliau pun merasakan himpitan kubur itu. Jadi jar Nabi, andai kata orang yang ada selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz ini selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun dihimpit oleh kubur itu. Yang selamat dari himpitan kubur ini hanya para nabi, dan ada seorang umat Nabi yang selamat, yaitu Fatimah binti Asad, mamanya Sayyidina Ali. Itu selamat dari himpitan kubur karena waktu meninggal dunia, wafat, itu Nabi sendiri yang menggali lubangnya, dan Nabi sendiri yang berbaring di dalam kubur itu beberapa waktu sebelum jenazah diturunkan ke dalam kubur itu. Sehingga hanya ada satu umat Nabi yang selamat dari himpitan kubur, yaitu seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib radhiyallahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Zainab anak Nabi. Zainab ni bini Nabi ada, anak Nabi ada. Nang bangaran Zainab ni. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ia adalah seorang perempuan yang sering sakit. Maka Rasulullah SAW mengikuti jenazahnya. Maka keadaan beliau tidak menyenangkan kami. Ketika kami sampai di kubur, maka beliau memasukinya dengan pucat wajah beliau. Lalu ketika beliau keluar, maka cemerlanglah wajah beliau. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, kami melihat dari engkau suatu perkara. Waktu engkau masuk kubur, kami lihat engkau pucat. Begitu keluar dari kubur, kami lihat engkau gembira. Maka dari apakah demikian itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, zakartu dhagdata ibnati wa shiddata azabil qabri fa ataitu fa ukhbirtu anna Allah qad khaffafa anha wa laqad dhugitat dhagtatan sami'a sautaha ma bainal khafiqain. Artinya, ujar Nabi, begitu aku masuk ke dalam kubur tadi, aku pucat kelihatan, aku ingat akan himpitannya, akan himpitan kubur, himpitan anak perempuanku dan kerasnya siksa kubur. Lalu aku mendatanginya, maka aku diberitahu bahwa Allah telah meringankan daripadanya, dan sungguh ia telah dihimpit dengan himpitan yang didengar suaranya oleh apa yang di antara timur dan barat. Jadi banyak hadis yang mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia, beriman kada beriman, taat kada taat, takwa kada takwa, itu dihimpit oleh kubur. Nah, himpitan ini ada dua. Satu, himpitan kubur dalam arti kasih sayang. Yang kedua, himpitan kubur dalam arti kemurkaan. Nah, manusia ini diciptakan Allah berasal dari tanah. Wa minha khalaqnakum, dari tanah lah jar Tuhan kami ciptakan engkau. Nah, manusia ini asal dari tanah. Nah, sekian tahun manusia ini hilang dari tanah. Begitu mati, manusia kembali ke tanah, kembali ke ummihim, kembali kepada ibunya. Nah, kembali kepada ibunya.
Nah, orang yang lawas hilang, begitu kembali kepada ibunya itu pasti akan dipeluk oleh ibunya. Nah, kan manusia dari tanah, ibunya manusia adalah tanah, asal dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, begitu manusia ini kembali masuk ke dalam tanah, tanah pasti akan menghimpit manusia ini, pasti akan merangkul, karena ini anak nang lawas hilang nih. Nah, kalau anak ini hilang dalam keadaan baik, anak ini hilang dalam keadaan taat, maka bumi si ibu ini merangkulnya dengan rangkul kasih sayang. Pisit juga ragapannya, cuma ragapan kasih sayang. Nah, kalau anak ini anak yang durhaka, anak yang jahat, nah, lawas hilang, durhaka kepada ibunya, begitu dia kembali dipeluk dia oleh ibu, cuma pelukan dengan pelukan yang penuh dengan kemurkaan. Nah, jadi setiap orang manusia itu pasti dihimpit oleh kubur, karena tanah itu adalah ibu asal kejadian dari segala manusia. Berkata sebahagian ulama bahwa himpitan kubur itu bagi orang beriman itu termasuk kafarat dzunub juga, termasuk penghapus dosa juga. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka misal dalam dunia ini melakukan dosa-dosa dan kada sempat tobat kepada Allah sehingga dosanya tak bawa mati, dalam kubur dia dihimpit yang sakit oleh kubur. Nah, itu jadi kafarat dosa kepada orang ini, sehingga kita di akhirat mengurangi dosanya. Termasuk dalam hal yang menghapuskan dosa adalah kafarat dzunub. Jadi para ulama mengatakan ada 9 perkara yang bisa menghapuskan dosa. Ada 9 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini. Yang pertama dengan tobat istighfar. Tobat dan istighfar. Kayak apapun kita dosa banyaknya, kalau sudah kita tobat istighfar kepada Allah dengan benar-benar, maka itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, amal saleh. Banyak bisi dosa, cuma banyak juga bisi amal saleh. Banyak juga bisi amal saleh. Nah, banyak bisi amal baik, banyak bisi dosa, banyak lagi amal kebaikannya. Sehingga waktu ditimbang kena amalnya kalah amal kejahatan ini, hapus, hilang. Banyak amal baiknya. Nah, jadi amal-amal baik itu ada hitungannya. Kalau dihitung di akhirat kena banyak yang baik daripada yang jahat, maka yang jahat akan hancur, akan binasa dapatnya amal kebaikan itu. Yang ketiga, orang yang dibalakkan oleh Allah di dalam dunia dengan musibah-musibah dan dia sabar menghadapinya. Nah, dalam dunia kita musibah, baik musibah diri, musibah harta, musibah keluarga, musibah apapun yang dalam dunia membuat hati kita sedih, membuat hati kita sakit, itu penebus dosa. Kalau kita sabar dan ridha menerima cobaan Allah, itu menghapus dosa juga. Nah, yang keempat ya tadi yang kita maksud nih, himpitan kubur. Ini meninggal dunia nih, kada sempat tobat, kada sempat minta ampun kepada Allah, beramal baik kada banyak juga. Dalam dunia bilang kada biasa dapat musibah, orangnya makmur aja. Nah, di kubur kita dihimpit oleh kubur. Nah, himpitan kubur itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman itu. Asal beriman aja orangnya, asal beriman kepada Allah. Nah, jadi dihimpit kubur, sakit dihimpit kubur. Nah, sakitnya itulah yang menyebabkan dosa-dosanya bisa terhapuskan dengan itu. Yang kelima, seseorang itu bisa selamat, bisa terhapus dosanya karena kawan-kawannya, keluarganya mendoakannya dan memintakan ampun kepadanya.
Orang ini banyak dosa, kada sempat tobat, amal saleh kada banyak, masuk ke dalam kubur, dihimpit, masih belum selamat juga, cuma orang banyak mendoakannya. Nah, orang banyak mendoakannya, mendoakan kepada si arwah ini, nah, ya Allah ampuninya, ya Allah sayanginya. Beribu-ribu orang misal mendoakannya. Di antaranya ada yang diterima oleh Allah doa-doa itu. Nah, selamatlah orang yang dalam kubur ini. Nah, ini selamat dengan berkat orang lain, berkat orang lain. Ini anak aja bisa-bisa lagi, misalnya kuitan banyak salah, kuitan banyak dosa, kuitan kata piba amal salih, sidin mati. Nah, anak aja bisa-bisa lagi berpikir kayak apa supaya sidin selamat. Tiap hari kah didoakan atau disuruh orang kah mendoakan, nah itu akan bisa menyelamatkan di akhirat. Yang keenam, atau orang-orang yang hidup ini menghadiahkan pahala amal kepadanya dalam kubur itu. Nah, menghadiahkan pahala amal. Yang hidup ini baca Yasin, tuntung baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kayaknya pulang ada membaca Quran, ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah Fulan bin Fulan. Berdoa tapinya imbahnya tuh. Nah, kayaknya bersedekah, ya Allah jadikanlah pahala sedekah itu untuk Fulan bin Fulan. Kebanyakan yang mengirimi ini akhirnya selamat juga yang di dalam kubur itu. Termasuk orang-orang yang semasa hidupnya ada beramal jariah, masuk itu, termasuk. Yang ketujuh, orang yang dibalakan Allah di padang mahsyar. Nah, orang yang beriman ini di padang mahsyarnya sengsara, huru-hara di padang mahsyar. Padahal beriman kepada Allah, cuma banyak dosanya. Beriman cuma banyak dosa, kada sempat tobat, kada sempat banyak beramal saleh. Orang mengirimi lawaninya kada ada, anaknya kada tahu-tahu lagi. Nah, sehingga di akhirat orang ini mendapat kesusahan huru-hara di padang mahsyar. Nah, huru-hara padang mahsyar itu pun kayaknya akan berguna mengurangi dosa kita di timbangan amal itu. Yang kedelapan, orang yang dapat syafaat Nabi. Nah, orang ini orang jahat, ini bagaimana? Cuma banyak dosanya, banyak. Tapi kayaknya di akhirat ini dapat syafaat Nabi, ya selamat dah. Nah, yang kesembilan, atau dia dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahalnya banyak banget dosanya, banyak banget kesalahannya. Cuma begitu di akhirat dia dapat rahmat dari Allah, maka selamatlah dia. Nah, jadi ada 9 macam perkara itu yang bisa menyelamatkan seseorang yang di masa hidupnya banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.